Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Bimbel Bismat ya. Hari ini kita akan membahas masih di statistik, tapi kita pada poin langsung poin di min ya, bagian min. Oke. Kita langsung lihat aja. Video ini saya ambil dari Rumus Pintar, channel Rumus Pintar. Kita mari review ya. Halo Sobat Pintar. Nih. Jumpa lagi dengan saya Perhatikan Kevin. ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang min atau rata-rata. Jadi rata-rata merupakan salah satu ukuran pemusatan data yang kita pelajari di materi statistika yang menghitung ukuran pemusatan data dengan menjumlahkan semua data dibagi dengan banyaknya data. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tiga hal. Yang pertama adalah rata-rata atau min data tunggal. Yang kedua adalah rata-rata gabungan, dan yang ketiga adalah rata-rata data berkelompok atau data berdistribusi frekuensi. Nah, yang pertama langsung saja kita akan bahas bagaimana cara untuk mencari min data tunggal atau rata-rata data tunggal. Nah, untuk mencari min data tunggal, seperti definisinya ya, jadi kita tinggal menjumlahkan semua datanya dibagi dengan banyaknya data. Jadi, simbol rata-rata atau min bisa disimpulkan seperti ini, X bar ya, X dengan ada tanda strip, dibaca X bar sama dengan X1 tambah X2, dan seterusnya sampai Xn dibagi dengan N. Nah, biar lebih mudah, kita langsung kerjakan contoh soalnya. Misalkan diberikan data 7, 8, 9, 6, 10, kita akan menentukan rata-ratanya. Berarti langsung saja kita masukkan ke rumus, berarti X bar sama dengan 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 10. Kita hitung jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, banyak datanya ada 5, berarti kita bagi dengan 5. Oke, selanjutnya kita tambahkan 7 tambah 8, 15, ini juga 15, 15 ditambah 15 ditambah 10, 40. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Nah, ternyata data ini, kelima data ini memiliki nilai rata-rata 8. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang min atau rata-rata gabungan. Nah, rata-rata gabungan atau min gabungan itu adalah rata-rata yang kita dapatkan ketika kita menggabungkan dua buah data yang masing-masing memiliki rata-rata dan memiliki banyak data yang mungkin sama ataupun berbeda. Jadi untuk mencari rumusnya, misalkan kita simbolkan rata-rata gabungan itu X bar G, itu rata-rata 1 kali banyaknya data 1, rata-rata ditambah rata-rata 2 kali banyaknya data 2, ditambah dan seterusnya dibagi banyak data 1, banyak data 2, dan sampai banyak data ke P gitu. Nah, biar lebih mudah kita langsung coba kerjakan soal ya. Misalkan sebuah tim olahraga berjumlah 8 orang. Jadi ada tim olahraga berjumlah 8 orang dengan rata-rata tinggi badannya 170 cm. Kemudian ada penambahan 2 orang dengan tinggi masing-masing 180 dan 175. Tentukan rata-rata tinggi tim olahraga tersebut sekarang. Nah, dengan rata-rata gabungan, kita nggak perlu tahu 8 orang yang tadi itu masing-masing tingginya berapa, tapi kita bisa langsung mencari keseluruhan data atau keseluruhan rata-rata dari tim ini tadi setelah ketambahan 2 orang tadi. Nah, kita bisa selesaikan ini dengan rata-rata gabungan. Nah, kita cari tahu dulu apa yang diketahui di soal. Ini ada 8 orang, nah berarti N1 itu 8 dengan rata-rata tinggi badannya 170 cm. Berarti X bar 1 sama dengan 170 cm. Kemudian ada lagi ini 2 orang. Nah, ternyata masing-masing tinggi badannya berbeda ya. Nah, berarti N2 itu 1 orang dengan tinggi badannya itu 180, dan ada lagi N3 itu juga 1 dengan rata-rata dengan tinggi badannya itu 170. Nah, kalau misalkan nanti ini ditambahkan dengan 5 orang gitu 180 cm juga ini tinggal diganti 5 gitu. Nah, karena ini 1 ya udah N2 1, N3 1. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita masukkan ke rumus rata-rata gabungan. Karena kita mau mencari rata-rata tinggi tim olahraga setelah tambahan 2 orang tadi ya. Jadi rata-rata gabungan XG sama dengan X bar 1 dikalikan dengan N1 ditambah X
8 tambah 1 tambah 1 sama dengan 10. Sama dengan 1715 dibagi 10. Nah, diperoleh hasilnya 171,5. Nah, diperoleh rata-rata gabungannya adalah 171,5. Oke, selanjutnya kita akan membahas rata-rata atau mean untuk data berkelompok atau data berdistribusi frekuensi. Oke, kita akan membahas rata-rata atau mean data berkelompok. Jadi bedanya dengan data tunggal tadi, kalau di data berkelompok ini kita tidak diberikan data masing-masing atau masing-masing data, kita cuma diberikan rentang seperti ini. Jadi contohnya ya, kita punya dari nilai 2 sampai 6 itu ada 2 orang, tapi kita nggak tahu pasti nih 2 orang ini tuh nilainya berapa. Misalkan dari 22 sampai 26 itu ada 6 orang. Nah, dari data yang seperti ini kita juga bisa mencari rata-ratanya atau mencari mean-nya. Caranya bagaimana? Nah, untuk rumus mencari mean data berkelompok, X bar sama ya simbolnya, X bar sama dengan sigma jumlahan dari F kali X dibagi dengan jumlahan F. Berarti F1 kali X1, F2 kali X2 sampai Fi kali Xi. Begitu pula F1 tambah F2 dan seterusnya kita tambahkan sampai Fi, di mana X bar ini tadi rata-rata, kemudian Fi itu frekuensi ke ini, dan X itu titik tengah interval. Nah, titik tengah kelas interval itu bisa kita cari dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi biar lebih mudah ya, kita buat tambahan tabel untuk menyelesaikan soal ini. Nah, kita buat tambahan tabel untuk X dan juga kita buat tambahan satu kolom lagi di tabel untuk F kali X. Nah, tadi untuk mencari titik tengah batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Jadi kita coba cari satu-satu ya. Berarti yang pertama yang kelas ini. Nah, jadi X-nya sama dengan 2 ditambah 6 dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. Oke, 4. Terus 7 ditambah 11, 18 dibagi 2, 9. Nah, karena ini panjang kelasnya atau banyaknya data sama, ini kan panjang kelas itu 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan ada 5 nih. Dan ini penjumlahnya 5. Untuk mencari titik tengah selanjutnya pun juga kita tinggal jumlahkan titik tengah ini, nilai tengah ini dengan 5. Berarti 4 tambah 5, 9. 9 tambah 5, 14. 14 tambah 5, 19. 19 tambah 5, 24. Nah, kita sudah dapatkan titik tengahnya. Selanjutnya F kali X. Jadi sebenarnya kita bisa menjabarkan satu-satu ya, F1 kali X1 nanti di rumus bisa, tapi kita juga bisa untuk memudahkan kita tulis di tambahan kolom di tabelnya. Tinggal kita kalikan ya, 2 kali 4, 8. Kemudian 3 kali 9, 27. 3 kali 14 ketemunya 42. Kemudian 6 kali 19, 60 ditambah 54, 114. Dan 6 kali 24, 120, dan 24 ketemunya 144. Nah, bisa kita jumlahkan juga langsung di bawah tabel ini ya, biar lebih mudah nanti, biar rumusnya tidak terlalu panjang. Kita jumlahkan frekuensinya, 2 tambah 3, 5 tambah 3, 8. 8 ditambah 12, oh ternyata kita dapatkan jumlah frekuensinya sama dengan 20. Kemudian jumlah F kali X ya, 8 tambah 27, 35 ditambah dengan 42, ditambah dengan 114 tambah dengan 144, jadi peroleh sigma F kali X nya sama dengan 335 ya. Silakan dihitung ya, kalau misalkan salah bisa langsung koreksi di komentar. Oke, kemudian kita langsung cari rata-ratanya, kita masukkan ke rumus ya.
X bar sama dengan sigma F kali X dibagi dengan sigma F. Oke, tinggal kita masukkan ya. Jadi kalau misalkan kita nggak membuat tabel ini, kita tuliskan satu-satu nanti. 2 kali 4 ditambah 3 kali 9 ditambah 3 kali 14 gitu. Nah, karena kita sudah buat tabel, langsung kita masukkan angkanya saja. Sigma F kali X kan berarti 335 dibagi dengan 20. Ketemunya 16,75. Nah, itu tadi cara untuk mencari rata-rata atau min untuk data berkelompok. Nah, demikian tadi video kita pada kali ini. Kita sudah membahas tentang rata-rata, mulai dari rata-rata dan tunggal, kemudian rata-rata gabungan, dan yang terakhir rata-rata data berkelompok. Di video selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai tengah atau median. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Nah, itu tadi tentang min ya, data tunggal, gabungan, dan berkelompok. Saya yakin kalian paham ya. Ini video kedua penjelasan tentang min atau data rata-rata ya. Kemarin video pertama itu gabungannya, satu video itu min, median, modus, dan ini saya bagi untuk per video itu kita bahas min. Nah, setelah min nanti akan ada pembahasan lagi di median dan modus. Oke, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.